Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama banget gak upload, semoga teman-teman selalu baik-baik aja. Nah, hari ini aku buat bolu pandan panggang, ekonomis, enak banget, empuk dan super lembut, cocok untuk ide jualan. Ini pandannya juga berasa banget, mantap. Ayo kita buat sama-sama. Nah, untuk memanggangnya di sini aku menggunakan electric oven MO999 Top Wood dari Mito ID. Ini ovennya bagus banget, low watt juga, kapasitasnya 28 liter, kalau mau samaan boleh banget. Nah, pertama kita siapin dulu bahan-bahan keringnya. Ada susu bubuk, tepung terigu, dan juga baking powder. Untuk tepung terigunya ini aku pakai yang protein sedang. Kita campurkan dulu ketiga bahan keringnya. Diayak ya agar tidak bergerindil. Kalau udah lanjut diaduk hingga rata. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita pecahkan 5 butir telur, tambahkan gula pasir, SP, dan juga vanilla essence. Boleh pakai perasa vanila atau vanili bubuk. Kita mixer dari kecepatan rendah sampai tinggi, kurang lebih 8-10 menit ya, hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau aku di sini sekitar 8 menit aja sudah cukup teman-teman. Adonannya udah mengembang, pastikan telur dan SP yang digunakan bagus, insya Allah hasil adonannya juga bagus. Kita tambahkan bahan keringnya, dibagi ke dalam beberapa tahap seperti ini. 2 atau 3 boleh ya. Dan kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata. Jadi nggak perlu lama banget ya teman-teman. Nah, seperti ini udah. Ini kurang dari 1 menit teman-teman. Kemudian kita tambahkan bahan cair. Ini udah aku siapin tadi margarin yang udah dicairkan ya, sebanyak 100 gram. Dan ini sedikit hangat. Jadi ketika sebelum mulai memixer adonan itu udah aku cairkan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan juga minyak goreng dan juga santan instan. Nah, ini santannya wajib banget agar bolunya itu lebih berasa gurihnya, enak teman-teman. Kita mixer juga kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Sama ya, jangan terlalu lama. Kemudian kita tambahkan juga pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau boleh secukupnya. Ini aku tuangnya dikira-kira aja teman-teman. Nah, kalau udah kita tambahkan juga pewarna. Ini aku pakai hijau tua di mix dengan pewarna coklat. Opsional ya teman-teman untuk pewarna yang digunakan. Kemudian lanjut kita aduk. Ini aku pakai spatula aja biar gampang. Nah, hasil adonannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita pisahkan sedikit adonan untuk membuat motif. Sekitar 1 sendok makan aja cukup. Tambahkan pasta coklat atau mau pakai coklat bubuk juga boleh. Kita aduk hingga rata, pindah ke plastik segitiga. Dan untuk sisa adonannya kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai yang persegi ukuran 18 x 18 cm. Udah aku oles dengan margarin bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Terakhir kita buat deh motifnya. Bebas aja dikreasikan ya teman-teman. Nah, kalau aku buatnya seperti ini. Kita gambar motifnya. Tuh, asal aja. Kalau udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya sekitar 10 menit. Kita letakkan di rak bawah. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah sekitar 55-60 menit atau hingga matang, bisa disesuaikan dengan oven yang digunakan. Nah, kalau aku di sini sekitar 55 menit sudah matang nih teman-teman. Ini wangi banget, walaupun cuma pakai pasta pandan tapi wanginya udah menyebar. Enak banget pokoknya.
Dites tusuk ya untuk memastikan, atau boleh juga ditepuk-tepuk bagian permukaan bolu. Kalau udah nggak ada bunyi kres itu tandanya sudah matang. Dan ini hasilnya. Kita hentak-hentakan seperti ini agar bolunya nggak turun. Kalau udah hangat bisa kita lepaskan dari loyang, bantu sisir pinggirannya, beri alas dan dibalik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Insya Allah ini resepnya anti gagal dan rasanya juga enak banget. Buatnya gampang ya. Pasti bisa deh, cocok juga nih untuk ide jualan. Kita lepaskan deh kertas rotinya. Tuh, mulus, mantap banget. Permukaannya juga kering, gak lengket sama sekali. Itu tandanya bolunya udah matang sempurna teman-teman. Kalau misal nih ada yang tanya kenapa permukaannya masih lengket, itu tandanya bolunya belum matang sempurna. Bagian permukaannya masih basah, jadi lengket teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Pori-porinya juga kecil-kecil banget. Dari tampilannya aja udah kelihatan ini bolunya lembut banget. Teman-teman cobain juga di rumah ya. Untuk satu loyang ini bisa menghasilkan 3 potongan besar. Satu potongan besar bisa 8-10 potong. Disesuaikan aja dengan ukurannya. Bisa dijual per loyang atau per slice. Tuh hasilnya seperti ini. Wangi, enak banget, pandannya berasa, gurih dari santannya, manisnya juga pas, gak seret. Ini juga bolunya awet, bisa sampai 3 hari di suhu ruang. Teman-teman selamat mencoba ya. Semoga berhasil, semoga suka sama rasanya, dan ketika cobain itu gak gagal. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.